Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan sebuah gate yang terbuka di negara Rusia. Kang Wu dan Echidna telah berada di sana, dan gate ini sama seperti yang terjadi di Hokkaido, Jepang. Datang ke sini ternyata cukup merepotkan, ucap Kang Wu di dalam hatinya. Kita kemudian diperlihatkan saat sebelum Kang Wu tiba di depan gate tersebut. Yeonjo bertanya apa yang telah dilakukan oleh Kang Wu. Kang Wu mengaku hanya mengalahkan beberapa demon saja. Siapa sangka Kang Wu telah mengalahkan 273 demon. Yeonjo memberitahu bahwa hunter dari Cina mundur tanpa mengatakan apapun, karena Mo Hyun juga telah terluka melawan para demon. Kang Wu kemudian meminta Yeonjo untuk mengawasi jika ada tanda-tanda pergerakan demon lain selain di Rusia. Kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan, jadi lebih baik kita waspada. Kang Wu kemudian melihat ke arah Echidna dan juga Seolah. Echidna mengaku telah berhasil menjaga Seolah sesuai dengan perintah dari Kang Wu. Kang Wu kemudian tidak akan kembali bersama mereka. Kang Wu akan mampir terlebih dahulu ke suatu tempat di Rusia. Kang Wu mengaku kalau ia ingin mensummon satu familiar lagi. Echidna sedih dan mengira kalau Kang Wu sudah tak membutuhkannya. Echidna khawatir jika Kang Wu mensummon yang lain dan lebih kuat darinya. Seolah mencoba untuk menghibur Echidna. Beruntung, Kang Wu mempunyai kemampuan untuk menenangkan anak kecil dan membuat Echidna bersemangat kembali ikut bersamanya. Pola pemanggilan sudah digambar, tapi tidak ada artefak khusus di sekitarnya. Kang Wu kemudian menggunakan authority untuk melakukan sesuatu di sana. Authority ini digunakan untuk menginterpretasikan targetnya, tapi dia sama sekali tidak bisa membaca magic circle-nya. Apa manusia bisa melakukan sesuatu seperti ini? Tanya Kang Wu di dalam hatinya. Kang Wu tidak berencana untuk menghentikan pemanggilan demon untuk saat ini. Dia kemudian mengajak Echidna untuk masuk ke dalam gate. Saat berada di dalam, mereka pun bertemu dengan para monster raksasa. Echidna sudah siap untuk bertarung melawan mereka. Hanya dengan satu pukulan saja, Echidna berhasil mengalahkan satu monster yang ada di hadapannya. Kang Wu melihat Echidna terus bertambah kuat sesuai dengan bertambah banyak pengalaman bertarungnya. Kang Wu kemudian melakukan sesuatu di sana. Dia membuat sebuah retakan untuk summoning. Kang Wu tidak peduli makhluk apa yang akan terpanggil nantinya, karena sumber kekuatan demon atau summoningnya berasal dari tubuh Kang Wu sendiri. Yang penting, ia berharap mendapatkan summoning yang patuh saja. Ada beberapa monster yang diharapkan oleh Kang Wu bisa menjadi peliharaannya, karena pengaruh demon energi di Demon Core. Retakan yang lebih dalam telah tercipta. Dari retakan dimensi itu kemudian muncul cahaya hijau pertanda ada demon yang akan segera terpanggil di sana. Kang Wu melihat ini pernah terjadi sebelumnya. Inilah penampakan monster yang berhasil dipanggil oleh Kang Wu melalui gate tersebut di sana. Demon King Balzac, rank SS dari benua Ernor, telah terdaftar sebagai peliharaan Kang Wu. Sins kemudian memperlihatkan Yeonjo yang sudah mengantar Seolah pulang ke rumahnya. Yeonjo akan segera pulang ke kantor karena ada banyak pekerjaan yang sudah menunggunya. Apa menurutmu Kang Wu akan baik-baik saja ya? Tanya Yeonjo di sana. Sins kemudian berpindah kembali memperlihatkan Kang Wu dan Echidna yang telah berhadapan dengan King Balzac. Kang Wu melihat demon yang keluar di sana tidak sesuai dengan harapannya. Harusnya aku dapat summoner yang luar biasa. Kenapa malah tulang ini yang muncul? Ucapnya di dalam hati. Kang Wu kemudian meminta monster itu untuk memperkenalkan dirinya. Aku adalah raja dari semua kematian dan penguasa magic. Akulah Demon King Balzac, ucap monster itu di sana. Kang Wu menilai Balzac bicara seperti si Satan, namun dia juga belum mengenali demon tersebut. Echidna ternyata telah mengetahui identitas dari Balzac. Dia adalah lich kuat yang dikabarkan tinggal di tengah kematian utara. Bagi para penghuni benua, dia dikenal sebagai Demon King. Oh, kau tahu tentang aku. Kalau begitu, ini akan menjadi mudah.
Aku akan bertanya sekali lagi, di mana aku? Apakah ini di benua Ernor? Kang Wu kemudian mengaku kalau ia yang telah mensumonnya. Aku ingin menjadikanmu sebagai anak buahku, ucap Kang Wu kepada King Balzac. Seketika itu juga, King Balzac langsung tertawa mendengar keinginan dari Kang Wu. Sungguh menggelikan, ucap King Balzac. Beraninya manusia bisa berpikir untuk memerintahku sebagai anak buahnya. Ya, sebenarnya secara teknik aku bukanlah manusia, tapi menjelaskannya padamu bakal merepotkan. Tapi ya, aku memang berniat menjadikanmu sebagai peliharaanku. Jika kau bersumpah untuk setia, aku akan menjanjikan balasan yang setimpal, ucap Kang Wu. Ada pelajaran yang didapatkan Kang Wu selama 10.000 tahun di neraka. Kadang loyalitas Balak sedikit berlebihan. Ada juga waktu di mana Lilith menyelinap ke kamarku untuk mengagetkanku. Meski begitu, mereka mendapat balasan berupa kepercayaan dan kesetiaan. Itulah peran seorang penguasa, ucap Kang Wu di dalam hatinya. Balzac menertawakan tentang kesetiaan yang dianggap kebodohan. Akan kubuat kau mengerti kelemahanmu, ucap Balzac. Dia kemudian membangkitkan para monster untuk bertarung melawan orang yang telah memanggilnya. Sepertinya ini tidak akan berjalan semulus seperti dengan Echidna. Lihatlah, rasakanlah, dan gemetarlah dalam ketakutan, ucap Demon Balzac kepada Kang Wu dan juga Echidna. Akan tetapi, Kang Wu berhasil mengalahkan para demon itu hanya dengan mengetikkan jarinya saja. Seketika itu juga, Balzac pun terkejut. Kau manusia biasa, bagaimana bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Tapi monster Balzac tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian memanggil pasukan demon yang lebih kuat lagi untuk menyerang Kang Wu. Majulah para kesatriaku, bunuh manusia hina yang berani meremehkan Balzac, ucapnya. Kang Wu kemudian mempersilahkan Echidna untuk melawan para kesatria itu di sana. Echidna berubah bentuk menjadi wujud naga raksasa dan berhasil mengalahkan para kesatria. Kenaik lain kemudian melompat dan mencoba untuk menyerang. Akan tetapi, Echidna berhasil membuat mereka harus menghindar dari gigitannya. Sayang sekali manusia, kau memaksa Demon King Balzac untuk turun tangan sendiri. Rasakanlah keputusasaan. Tiba-tiba, Kang Wu menghilang dari hadapannya. Kang Wu kemudian muncul di belakangnya dan siap untuk menyerang. Berhentilah menyebut dirimu sebagai Demon King, ucap Kang Wu. Serangan dari Kang Wu masih tertahan oleh dinding pertahanan milik King Balzac. Akan tetapi, bariernya berhasil ditembus oleh Kang Wu. King Balzac menjauh dari Kang Wu dan menghindari pertarungan jarak dekat dengannya. Kang Wu kemudian terus saja berusaha menyerang King Balzac. Dia bertanya, bagaimana sekarang? Balzac kemudian mengeluarkan beberapa pedang cahaya untuk diarahkan kepada Kang Wu. Akan tetapi, Kang Wu berhasil memusnahkan semua pedang tersebut dengan skillnya. Sungguh pergerakan yang sangat cepat diperlihatkan oleh Kang Wu. Sialan, aku tak sebanding dengannya. Aku tak punya pilihan lain. Tidak kusangka harus menggunakan ini di sini. Muncullah. Kau yang menginginkan keabadian dari abis terdalam, ucap Balzac yang mencoba untuk memanggil demon kuat. Kang Wu melihat retakan itu sangat berbahaya. Energinya hampir mirip dengan Susanoo milik Ryuma. Kang Wu kemudian terkejut melihat demon yang muncul di sana. Siapa yang berani memanggil demon dari neraka ke-9? Sang dewa penghancur, Dom Guard. Monster itu kemudian melihat ke arah naga yang ada di sana. Dia mengira kalau dia harus bertarung melawan dragon itu. Balzac kemudian menunjuk ke arah Kang Wu dan berkata, lawanmu adalah manusia yang mengendalikan naga itu. Berikanlah kematian pada musuhku itu, ucap Balzac. Dom Guard kemudian melihat ke arah Kang Wu, dan Kang Wu nampak santai saja melihatnya. Demon itu kemudian menunjukkan tatapan yang mengerikan ke arah Kang Wu. Namun apa yang terjadi? Dia malah menyebut Kang Wu adalah Tuan Raja. Balzac pun bingung melihat percakapan yang terjadi antara demon tersebut dengan manusia yang dimusuhinya. Balzac bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
Kang Wu kemudian bertanya bagaimana kabar semuanya belakangan ini. Monster itu menyebut bahwa neraka masih sama saja. Kalau ada yang berbeda, paling monster demonik sedikit lebih aktif. Makhluk demonik kuno seperti Heleyun sedang memperluas wilayah mereka. Makhluk kuno biasanya menciptakan habitat mereka sendiri dan tidak pernah keluar dari wilayah mereka. Apa mereka mencoba memanfaatkan kekosongan yang aku tinggalkan ya? Tanya Kang Wu di dalam hatinya. Alasan pastinya saat ini masih diselidiki oleh Lord Balak, ucapnya. Balzac kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Domguard. Cepat bunuh dia, ucap Balzac. Namun dia kemudian malah diserang oleh demon yang ia panggil untuk membantunya. Hei kepala tulang, jaga ucapanmu. Dia yang kau sebut manusia ini adalah penguasa seluruh demon dan penguasa neraka itu sendiri. Tubuh dari Domguard kemudian perlahan mulai menghilang karena waktu summoningnya sudah habis. Dia kemudian berpamitan kepada Kang Wu. Dia akan menyampaikan kabar dari Kang Wu kepada Lord Balak saat tiba di neraka nanti. Kang Wu kemudian melihat ke arah tengkorak yang ada di hadapannya. Dia bersujud dan memuji Kang Wu dengan sebutan Demon King. Kang Wu melihat Balzac telah menunjukkan kesediaannya untuk menjadi peliharaan. Kang Wu bertanya, bagaimana bisa Balzac mensomon monster dari neraka ke-9? Dia kemudian menjelaskan untuk mensomon makhluk dari sana adalah berkat artefak yang bernama Blood of Evil God. Evil God di sini, dia adalah Lucifer. Dia akar dari semua makhluk demonik di benua Ernor, ucap Balzac. Kang Wu mengetahui kalau Lucifer adalah salah satu dari 7 Archduke di neraka. Jika Lucifer telah mendapatkan kembali semua kekuatannya yang dulu, aku tidak punya peluang untuk menang sekarang. Tapi di masa depan, dengan trait ini, aku bisa menyerapnya, ucap Kang Wu di dalam hatinya. Aku akan melahap mereka dan menjadi lebih kuat, seperti yang telah aku lakukan selama ini. Jadi, Lucifer saat ini ada di benua Ernor? Tanya Kang Wu. Balzac tidak mengetahui tempat di mana Lucifer berada saat ini. Dia mengatakan bahwa Evil God telah menghilang. Echidna kemudian membawa 2 knight yang telah berhasil ia kalahkan. Dia kemudian menangis karena tidak diberitahu bahwa pertarungan mereka di sana sudah selesai. Kang Wu berusaha untuk menenangkannya lagi. Echidna kemudian melanjutkan ceritanya. Untuk mencegah kelahiran dari Evil God, para Archangel turun dari surga. Echidna mengaku tidak yakin. Hanya saja itu sudah terjadi sejak lama. Kang Wu kemudian menyadari ada yang aneh dengan timeline-nya. Kang Wu sendiri baru kembali ke bumi sekitar setengah tahun yang lalu. Bahkan jika equipment jatuh ke Ernor, timeline-nya tidak cocok. Kang Wu bertanya apakah Archangel masih ada di benua Ernor. Echidna mengatakan tidak. Mereka menghilang setelah perang dengan Evil God. Evil God juga menghilang setelahnya. Setelah percakapan itu, Kang Wu kemudian mengajak mereka untuk segera pulang. 3 bulan kemudian, scenes memperlihatkan Kang Wu yang sedang berbaring di tempat tidur. Kang Wu tidak mendapatkan peningkatan yang signifikan dari upayanya selama 3 bulan ini. Sementara yang lain telah berhasil meningkatkan kekuatan mereka dan naik ke tingkat World Ranker. Huayan dan Hyunmo juga telah berhasil menyelesaikan awakening ke-9 mereka. Bahkan rekan-rekannya yang lain pun juga telah berkembang dengan baik. Sekarang, Kang Wu masih penasaran sejauh mana Sihon telah berkembang. Seolah kemudian mengetuk pintu Kang Wu. Dia meminta untuk berbicara sebentar dengan Kang Wu. Seolah nampak gugup memasuki kamar Kang Wu. Seolah mengaku telah mencapai awakening ke-8 beberapa hari yang lalu. Namun sesuatu yang aneh muncul. Seolah melepas baju tidurnya dan melepas bajunya. Dia ingin memperlihatkan sesuatu yang muncul di belakangnya. Seolah memperlihatkan pola di punggungnya yang saat ini muncul gambar sayap malaikat di sana. Kang Wu kemudian bertanya tentang skill apa yang didapat oleh Seolah setelah mendapat awakening ke-8-nya. Seolah menyebut skill itu bernama Wing of Light. Kang Wu kemudian menyentuh punggung Seolah dan mencoba serius, karena ini menyangkut kesehatan Seolah sendiri. Akan tetapi Kang Wu malah menjadi tidak fokus begitu.
Kang Wu melihat pola sayap malaikat di punggung Seolah. Kang Wu sempat mendengar keberadaan Heavenly Realm dari Echidna. Jadi, Kang Wu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kang Wu kemudian memberikan Power of Protection ke dalam tubuh Seolah. Kekuatan yang bisa memeriksa perubahan di tubuhnya setiap saat. Dan juga mampu membuat perisai kuat jika dibutuhkan. Kang Wu meminta Seolah untuk segera memberitahu kalau terjadi perubahan lainnya. Meski hanya sekedar mimpi buruk atau firasat aneh yang mungkin akan menimpa Seolah di kemudian hari. Fakta bahwa Kang Wu memperdulikannya membuat Seolah merasa ingin melakukan sesuatu. Echidna kemudian sudah bangun dan tiba di depan kamar Kang Wu. Echidna bertanya, sedang apa Seolah ada di kamar Kang Wu? Kang Wu dan Seolah mengaku tidak sedang melakukan apa-apa. Mereka kemudian makan bersama setelah tidur nyenyak tadi malam. Sudah 3 bulan semenjak King Balzac ikut Kang Wu ke rumahnya. Setelah merasakan masakan Seolah yang sangat enak, Balzac kemudian menginginkan untuk diajarkan cara memasak makanan tersebut. Dia pun sekarang berperan sebagai koki dan asisten rumah tangga di rumahnya Kang Wu. Tapi pakaian dari Balzac itu terlalu gila. Seseorang kemudian membunyikan bel rumah dan datang berkunjung. Siapa sangka orang yang datang berkunjung adalah Kim Si-hon. Kang Wu merasakan energi di dalam tubuhnya jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Sepertinya latihan Si-hon berlangsung dengan efektif. Si-hon kemudian memeluk Kang Wu dan mengaku sangat merindukannya. Si-hon kemudian terkejut melihat sesuatu di sana. Kang Wu, ini gawat. Si-hon dengan cepat kemudian menarik pedangnya. Si-hon dengan cepat kemudian menyerang Balzac yang sedang merapikan pakaian. Pertarungan pun nampak sudah tak dapat dihindarkan lagi. Si-hon tidak tahu bahwa Balzac adalah demon baru yang menjadi asisten rumah tangga Kang Wu. Kang Wu melihat jika mereka bertarung maka rumah Kang Wu akan hancur berantakan. Pada akhirnya Kang Wu harus turun tangan menghentikan mereka. Si-hon kemudian meminta maaf karena tidak menyangka kalau demon itu adalah summon baru Kang Wu. Kang Wu kemudian menanyakan tentang latihan yang telah dijalani oleh Si-hon. Dia mengaku belum sampai pada tingkatan yang ia inginkan. Terus kenapa kau kembali? Tanya Kang Wu lagi. Si-hon kemudian bercerita saat dia sedang berlatih, ada orang yang mendatanginya, orang bertopeng putih. Si-hon membenarkan bahwa orang yang mendatanginya adalah Guardian. Si-hon menyebut kalau Kang Wu juga mengenal dengan baik kepada Guardian ini. Nama Guardian itu adalah Grace McCobbin. Grace adalah player terkuat yang mengantarkan Amerika Serikat menjadi negara terkuat saat ini. Fakta bahwa tidak ada yang tahu bahwa dia adalah bagian dari Guardian. Kemungkinan besar dia juga menyembunyikan kekuatannya. Kang Wu kemudian bertanya apa yang terjadi setelah Si-hon bertemu dengannya. Siapa sangka Si-hon menerima tawaran bergabung dengan Guardians. Akan tetapi, Si-hon memerlukan pendapat dari Kang Wu terlebih dahulu. Si-hon mengeluarkan benda aneh yang dapat membawa mereka bertemu dengan Guardian. Si-hon kemudian meletakkan benda itu, lalu kemudian melakukan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba, sebuah portal muncul di sana. Kang Wu berharap kalau Guardian itu tidak diisi oleh orang-orang seperti Alex. Kang Wu akan mengetahuinya setelah bertemu dengan mereka. Selamat datang, senang bertemu denganmu secara langsung. Aku adalah pemimpin Guardians. Namaku adalah Gaia, ucap wanita itu. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan mereka bicarakan di sana. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.